Jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama. Tuhan berfirman dan bersabdalah kepada setiap kami, ya Tuhan. Kira Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu, menopang dalam keterbatasannya. Urapi dia boleh menjadi saluran berkat, dan setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati. Khususnya pada waktu firman-Mu ini diperdengarkan, bila bawa hati kami untuk dekat dengan Tuhan. Konsentrasi kami pada firman-Mu. Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan di dalam segala keadaan dimanapun saja. Bila firman Tuhan ini boleh Tuhan hantar ke dalam setiap hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersabda berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berbakti di dalam ibadah ini dengan melanjutkan membaca firman Tuhan. Mengkhotbahkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 23 yang sudah dibacakan tadi. Saudara-saudara, topik yang akan kita renungkan bersama adalah dibangun di dalam Kristus. Saudara, apa maksudnya, apa artinya saudara-saudara? Berbicara tentang topik ini, dibangun di dalam Kristus, tidak pernah habis-habisnya dibicarakan saudara. Tetap relevan dimanapun saja saudara. Bagaimana kita bisa dibangun di dalam Kristus dikala menghadapi kondisi atau situasi yang kita alami sebagaimana kita saat ini hadapi. Saudara. Bagaimanapun juga saudara-saudara, kita mempunyai satu keyakinan bahwa firman Tuhan mempunyai kuasa yang sanggup merubah kehidupan ini. Dan saya ingin saudara kita bersama-sama merenungkan bagian ini saudara. Saudara, saya itu waktu kecil mempunyai hobi membaca buku cerita silat Kopingho saudara. Dan buku cerita silat Kopingho ini saya senang sekali, saudara-saudara, sampai berjilid-jilid. Saya karena menarik sekali ceritanya, saudara, sampai ketagihan, saudara. Karena ceritanya itu ada dendam-mendendam, balas-membalas, ke guru yang satu, ke guru yang lain, mencari yang lebih tinggi, mencari yang lebih pandai, saudara. Dan saudara-saudara, nggak habis-habisnya, saudara. Bahkan di situ diceritakan tentang sejarah Tiongkok, sejarah China. Diajarkan juga tentang yaitu apa itu filsafat, ada di sana diceritakan saudara. Sangat mempersonal sekali saudara, sangat mengagumkan sekali membaca bagian itu. Tetapi ketika saya disadarkan satu hal, pada waktu saya mulai menginjak di sekolah menengah atas, pada waktu saya mulai merenungkan kehidupan saudara. Ketika ada satu teman, ada satu guru yang menghantarkan Alkitab sebagai kitab suci ini. Saya memulai membuka kitab suci. Dari pasal pertama kitab Kejadian dibuka sudah menggema satu cerita yang mengagumkan. Yaitu dikatakan di sana, pada mulanya Allah menjadikan. Sesuatu yang di luar sana, yang ada di balik kehidupan ini pun diceritakan di sana. Yang menarik sekali saudara-saudara, sampai dalam kitab Injil saudara, di sana diceritakan bagaimana seorang tokoh yang sangat dikenal, yaitu Yesus. Saya mulai tertarik di sana saudara. Bercerita tentang Yesus, berbicara tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit. Bercerita Yesus yang lahir ke dalam dunia. Bercerita tentang kehidupan Yesus di masa di dunia ini. Pengajarannya, khotbahnya di atas bukit. Pengajarannya yang begitu mulia sekali. Sampai-sampai pengajaran yang mengagumkan bagi saya adalah, kasihlah musuhmu, saudara-saudara. Doakanlah mereka yang membenci, menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin itulah mulai daripada Allah Roh Kudus berkarya di dalam hati saya. Inilah mulainya di mana saya boleh katakan sebuah proses, yaitu saya yang belum pernah membayangkan sebelumnya. Saya boleh mengenal Yesus dan boleh menerimanya. Dan sampai pada satu waktu saya berkeputusan menjadi murid Yesus. Yang menarik sekali saudara-saudara mengkaitkan dengan pengalaman ataupun perjumpaan ini saudara-saudara, kita hari ini diperhadapkan dengan satu bagian perikop dari surat Paulus kepada Kolose, mulai di pasal 2 ayat yang ke-6 saudara-saudara. Di sana Paulus berkata satu kata yang diawali di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus, dikatakan Tuhan kita. Terjemahannya yang lebih lengkap adalah kamu telah mengakui Yesus, mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat.
Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang itu menerima Yesus, ketika seseorang itu mengakui Yesus, ketika dia percaya Yesus, itu ada satu kata yang saya bisa ringkaskan, saudara, yaitu ketika seseorang itu mulai mengenal Yesus. Kata mengenal ini, saudara-saudara, mempunyai dua makna atau dua arti. Mengenal yang pertama adalah mengenal secara pengetahuan saja, atau boleh dikatakan mengenal secara kognitif saja. Yang didasarkan kepada informasi ataupun didasarkan pada data, penelitian dan sebagainya, saudara. Saya mengenal si Bapak A, namanya, keluarganya, tinggalnya, jabatannya, dia sebagai presiden, dia sebagai perdana menteri, sejauh itu saja, saudara. Itu ada mengenal dalam arti mengetahui saja. Tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Tetapi makna arti yang kedua mengenal adalah mengenal secara pribadi, mempunyai relasi secara pribadi. Saya dan istri saya itu mengenal dalam arti karena kami punya relasi secara pribadi. Hubungan kami menjadi hubungan suami dan istri, pasangan hidup, seumur hidup kami. Pasangan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan anugerahkan, boleh tinggal bersama-sama. Mencurahkan hati di sana, bisa di sana. Saling mempercayai, saling bekerja sama, saling mendukung, saling menguatkan. Kehidupan suami istri itu boleh dikatakan didasarkan pengenalan secara pribadi, relasi pribadi. Prinsip inilah penting sekali kita pikirkan kembali, yaitu bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, saudara. Banyak orang Kristen hari ini, saudara-saudara, mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Kristus hanya sejauh dari pengetahuan saja. Sejauh daripada kognitif ini saja. Kalau ditanya siapakah Yesus, mungkin bisa langsung jawab, Yesus adalah anak Allah. Mungkin ada yang bisa menjawab, Yesus adalah Yesus yang pernah dilahirkan di Bethlehem. Mungkin kalau ditanya di mana Yesus disalibkan, kita bisa menjawab Yesus disalibkan di Bukit Golgota, di Kalvari. Apalagi yang terjadi pada Yesus. Setelah dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, kita tahu. Dan setelah itu dia menampakkan kepada murid-muridnya Yesus. Dan selanjutnya sampai Yesus naik ke surga. Terangkat ke surga. Orang-orang Kristen saya yakin banyak yang tahu akan hal ini, saudara-saudara. Namun saudara, Tuhan tidak hanya menghendaki kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal secara pribadi, hanya mengenal secara kognitif saja. Allah menghendaki kita boleh mengenal secara pribadi. Artinya kita mempunyai pengalaman secara pribadi. Mempunyai hubungan yang intim secara pribadi. Bersekutu secara pribadi. Menjalani kehidupan pergumulan pribadi dengan Allah. Bersama Allah. Tuhan Yesus tidak hanya kita mau hanya secara kognitif saja. Kita perlu terus mendalami kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kita juga bukan sekedar mengetahui doktrin Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, tetapi kita memiliki kehidupan yang tidak mengalami kuasa Tuhan apapun saja. Tuhan tidak demikian. Tuhan mau kita mengalami kuasanya ketika kita memahami bahwa Tuhan Maha Kasih, Allah kasih adanya, saudara-saudara. Allah juga menghendaki kita boleh mengalami kasih Tuhan, dan kasih itu bisa mengalir di tengah-tengah sesama kehidupan kita. Kita kalau tahu Tuhan itu Maha Suci, kita tidak boleh hanya berhenti bahwa Allah yang Maha Suci di sana, tetapi kita tidak mengalami persekutuan yang suci dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan, menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, menghadapi pergumulan dalam godaan dosa ini, di dalam kerinduan terus menuntut kesucian di dalam Allah. Saudara-saudara, maka dikatakan di ayat yang ke-6 ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini kata frase yang kedua ini ada kait-mengait sebab akibat, saudara. Ayat yang ke-6 ini dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksudnya saudara-saudara, teruslah hidup di dalam Dia.
Kalau NIV menerjemahkan, teruslah, terus meneruslah hidup di dalam dia. King James Version itu menerjemahkan kata kerja frase ini adalah yaitu berjalan di dalam dia, berjalan di dalam Yesus. Walk in Him. Berjalan di dalam dia. Jadi Yesus ingin kita tidak hanya mengenal Yesus atau mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia ingin kita itu berjalan bersama dia. Berjalan artinya saudara bersama dengan dia, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sejak kita percaya Tuhan, kemanapun kita pergi, kemanapun apapun yang kita lakukan, Yesus itu mau bersama dengan kita. Yesus akan mendampingi kita. Dia Yesus ada yang menguasai hidup kita. Yesus bersama dengan kita. Bahkan Yesus berkata pada waktu dia akan meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Di waktu itu dia berkata, aku akan menyertaimu sepanjang masa. Sampai selama-lamanya. Saya yakin kita kalau menyadari bahwa Tuhan mendampingi kita, pasti kehidupan kita ini sangat berubah. Kita sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Kata hendaklah ini saudara-saudara bukan kata anjuran atau dorongan saja, tetapi ini kata perintah. Kata perintah hendaklah, sebuah kata perintah. Kamu harus tetap di dalam dia, kamu harus berjalan bersama dia, bersama Yesus. Sebuah perintah yang tidak boleh ditolak. Bukan alternatif, bukan pilihan. Kata kerja ini adalah kata kerja yang berkesinambungan. Yaitu kata kerja yang berkelanjutan 24 jam, tiap waktu, bahkan tiap detik. Tiap hari tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita, yaitu Kristus tidak hadir dalam hidup ini. Dia selalu hadir bersama kita. Tidak ada satu tempat pun di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, Kristus tidak hadir dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah berhenti memperhatikan kita. Mazmur 121 itu berkata, Tuhan penjagamu. Keluar penjagamu dari asuh, keluarmu, dia menjaga kita. Menjaga dari segala kecelakaan, menjaga dari segala mara bahaya. Yesus bersama dengan kita. Ketika kita berjalan dengan dia artinya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di tengah keluarga kita. Yesus ada di tempat pekerjaan kita. Yesus ada di tengah-tengah sekolah kita atau di kampus kita. Yesus ada dimanapun saja. Yesus ada menyertai seluruh aspek kehidupan ini. Semuanya Yesus hadir di tengah kita. Itu kehadiran Allah yang memberkati orang-orang percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kalau tadi yang pertama kita diperlihatkan saudara-saudara, yaitu bagaimana kita menyadari satu hal bahwa yang pertama yaitu kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita disadarkan yang kedua, kita diajak untuk berjalan bersama dia. Dan yang ketiga di sini saudara-saudara, hendaklah apa yang dikatakan di ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Alkitab kita ini menegaskan kata berakar. Kalau boleh dipakai yaitu berakar itu bisa disebutkan dipasangkan, ditancapkan. Saya berdiri di gedung gereja Kingsword ini, saudara-saudara. Ketika saya melihat ke atas, saudara-saudara, ada satu atap di atas sana, saudara. Ada satu tiang di tengah ini, saudara. Ada satu dinding, saudara. Dan yang mengherankan bagi saya, saudara-saudara, ini begitu kokoh, kuat sekali. Oh, saudara pun di rumah kita bisa lihat di atas, kita bisa lihat lampu, kita bisa lihat kipas angin dan sebagainya. Kita nggak takut itu roboh, nggak takut itu jatuh, saudara. Kenapa, saudara? Karena ini tertancap pada sebuah benda atau tertancap di atas tanah, tertancap di dalam satu fondasi. Ini artinya berakar. Berakar di sana berarti saudara-saudara, yaitu hendaklah kamu tertancap dengan kuat di atas benda sesuatu. Itu arti yang pertama. Tetapi saudara-saudara,
kita melihat di sini saudara-saudara, yaitu kehidupan orang percaya. Kenapa ini Paulus memberikan satu pengertian yang demikian? Saudara, karena Tuhan ingin supaya kita memiliki kekuatan, kita tidak goyah, kita tertancap pada satu tempat yang kokoh, pada satu tempat yang tidak menggoyahkan. Ketika ada kesulitan, ketika ada badai, ketika ada hal yang kita hadapi, kita tidak mulai marah, kita tidak undur dari Tuhan. Kadang-kala kalau kita menerima berkat terlalu banyak, itu bisa menggoda kita melupakan akan Tuhan, saudara. Hari ini banyak orang Kristen yang tidak menancap dengan kuat imannya. Bisa goyah, bisa jatuh, saudara. Alkitab mau saudara dan saya kuat. Teguh di sana dikatakan. Berakar itu artinya di sana. Tetapi arti yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Dia. Dia yang dimasukkan adalah pribadi, dia yang dimasukkan adalah Yesus, dia yang dimasukkan adalah Kristus. Saudara, apa artinya? Kalau tadi berakar menancap kepada satu benda yang kuat, menancap ke satu tanah, tetapi ini berakar menancap kepada satu pribadi yang dinamakan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya menerjemahkan, mengartikan demikian, saudara. Berakar di dalam Dia artinya ini sebuah ideologi. Sesuatu yang mengagumkan, saudara. Sesuatu yang mengagumkan, saudara-saudara. Dalam hidup ini, saudara-saudara, banyak yang menggoda kita, bahkan banyak yang boleh dikatakan di dalam ayat yang ke-8 itu, hati-hati jangan sampai ada yang menawan kamu, yang menawan, saudara-saudara. Kita diingatkan di sana. Ada hal yang lebih mengagumkan, sesuatu ideologi, sesuatu idola kita. Saudara. Kalau saya yakin setiap orang percaya, setiap orang Kristen hari ini di abad yang semakin beragam, di dalam dunia yang pluralismenya begitu kuat, di dalam godaan aneka ragam dunia, tawaran dunia hari ini, saudara. Tetapi kalau ada anak-anak Tuhan yang memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, dia mengagumi Kristus, dia mengidolakan Kristus, dia meninggikan Kristus, dia mengutamakan Kristus. Saya yakin, saudara, kekristenan demikian adalah kekristenan yang akan membawa dampak yang besar. Mengagumi Dia, mengidolakan, menyandarkan diri, mengandalkan Dia. Saudara, saya senang sekali dengan anak-anak saya. Anak kecil itu bagi saya itu sangat berkesan sekali. Saya sangat senang dengan anak-anak, saya punya cucu. Dan saat ini saya juga sedang menantikan cucu yang kedua, saudara. Saya bersyukur sekali, saudara. Ketika beberapa waktu lalu saya menjalani perawatan, saudara, anak-anak yang mengirimkan video rekamannya. Ada satu anak, dua anak yang usianya sekitar 3-4 tahun. Saya buka videonya, anak ini langsung dengan tangan yang mengangkat. Muse, Ciayo. Aduh, anak umur 4 tahun, 3 tahun, teriak Ciayo, semangat. Saya memang sedang lemah, sedang tidak semangat. Dalam kejujuran itu saya dikuatkan. Aduh Tuhan, Engkau mengutus seorang anak mengingatkan, ayo semangat. Ada anak kecil juga mengirimkan sebuah video juga, saya lihat di sana. Halo Opa Joni, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan. Air mata saya netes. Cucu saya juga kirim video, waktu video call dia, Kungkung cepat sembuh. Saya nangis. Anak-anak itu masih polos, saudara-saudara. Anak-anak itu belum banyak pikiran yang lain, saudara. Apa yang dikatakan itu yang di hatinya, saudara. Saudara-saudara, Tuhan memakai satu perumpamaan juga ketika mengajar murid-muridnya. Dia mengambil contoh anak kecil di pangku di sana, mengajarkan tentang iman, tentang kerajaan Allah, tentang surga melalui anak-anak. Saudara-saudara, anak-anak itu mengagumi. Mengagumi orang tuanya, mengagumi papanya, mengagumi mamanya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita ini kita harus mempunyai pandangan hidup. Mempunyai ideologi yang kuat, mempunyai falsafah hidup yang kuat, mempunyai pandangan hidup yang kokoh, saudara-saudara.
tantangan kita di dunia tidak semakin ringan. Ayat yang ke-8 mengingatkan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh di dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus mengingatkan pada jemaat di Kolose. Kita tahu saudara-saudara, nanti kalau saudara membaca apa itu filsafat kosong, apa itu dikatakan di sana, yaitu yang perlu hati-hati di situ adalah yang palsu menurut ajaran-ajaran turun-temurun roh-roh dunia. Kita bisa melihat mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita melihat bentuknya apa yang terjadi di sana. Yang secara ringkas saudara-saudara saya mengatakan orang-orang Kolose ini berhadapan dengan filsafat yang ada berkembang pada hari itu. Tapi ini bukan filsafat umum, saudara. Filsafat yang kosong, yang palsu. Saya bukan anti filsafat. Filsafat itu mengajarkan sesuatu yang indah dan penting. Asalkan filsafat yang didasarkan firman Tuhan, Alkitab. Filsafat yang berninggikan Kristus, yang memuliakan Kristus. Filsafat yang bersumber, berakar pada firman kebenaran, saudara. Ketika filsafat ingin menjawab dari mana manusia berada, dari mana manusia berasal, bagaimana maksud manusia diciptakan, apa yang terjadi setelah manusia meninggalkan dunia ini. Filsafat mencoba menjawab, tapi Alkitab memberikan jawaban yang pasti. Manusia diciptakan oleh Allah, dijadikan seturut dengan rupa gambar Dia. Manusia dialihkan untuk menjalankan amanat Dia. Manusia juga ditebus oleh harga yang mahal, kematian Kristus di atas kayu salib. Agar kita boleh bersatu diselamatkan di dalam Kristus, kita dimuliakan. Setelah kita meninggalkan dunia ini ada kehidupan yang mulia, kehidupan yang akan datang. Filsafat tidak menjawab itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita memberikan jawaban secara ringkas. Tantangan orang Kolose juga. Filsafat ini bercampur adur dengan satu, yaitu Gnostisisme itu dicampur dengan Yudaisme, dicampur lagi dengan spiritisme, tentang spiritualisme. Di dalam gabungan inilah sehingga ada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, kalender-kalender tertentu yang menjadi kepercayaan mereka. Dan ini bukan dari Kristus. Dan Paulus mengingatkan, hai Kolose, jangan engkau ditawan dengan filsafat yang kosong dan palsu. Mungkin kita dihadapkan dengan hal yang sama, saudara. Tetapi mari kita menyadari bahwa kita hendaklah menjadi satu orang yang sungguh berpandangan teguh di dalam Kristus. Kita berhadapan dengan berbagai macam ajaran di dunia ini. Kalau boleh dikatakan ajaran-ajaran di dunia ini begitu banyak. Dirangkum mungkin ratusan, saudara. Tetapi marilah kita belajar yang asli, yang satu adanya. Firman Tuhan ini yang kita tekuni setiap hari. Mari kita pelajari, kita tekuni. Ayat yang ke-7 ini saudara-saudara, kalau kita lihat bersama-sama. Yang keempat, hendaklah kamu bertambah teguh. Ayat 7 dikatakan, yaitu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Apa artinya saudara-saudara? Hendaklah dikatakan, yaitu sebuah kata perintah. Kamu bertambah teguh dalam iman, saudara. Dalam bahasa aslinya Yunani ini bertambah teguh. Bukan dalam bentuk kata aktif, saudara-saudara. Tetapi bentuknya adalah pasif. Apa maksudnya? Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, kita tidak bisa menumbuhkan iman kita secara sendiri, saudara. Kita tidak bisa berkata, saya bisa menumbuhkan iman saya. Karena ternyata iman kita itu bersifat pasif, saudara-saudara. Yang dimana ditumbuhkan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu apa, saudara-saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang bisa membuat iman itu bertumbuh, saudara? Di dalam konteks jemaat Kolose atau di dalam konteks surat Kolose ini, saudara, yang dimaksud membuat iman itu bertumbuh ada, yaitu hubungan kedekatan kita dengan Yesus. Kedekatan kita dengan Kristus. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita berjalan bersama Yesus, semakin kita mengagumi Kristus, mengidolakan Kristus, mengagungkan Kristus, semakin kita bertumbuh, semakin kita mirip dengan Kristus,
semakin hari semakin mirip dengan dia. Melalui apa, saudara? Melalui apa, saudara? Firman, saudara. Kedekatan dengan Yesus itu artinya melalui firman, melalui doa kita, melalui bergaulnya kita dengan Yesus. Sehingga bagian yang kelima di ayat yang ketujuh ini dikatakan, hendaklah di sana dikatakan, hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Di mana hati itu dipenuhi dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahannya, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati itu sebuah wadah, sebuah tempat yang terus-menerus diisi terus. Yaitu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dikala diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kedekatan dengan Tuhan melalui doa, diisi dengan kepuasan, dikatakan kepenuhan dari Tuhan. Sehingga kita itu penuh, hidup kita itu penuh dan limpah adanya, saudara. Bukan penuh kebohongan, bukan penuh kebencian, bukan penuh kepahitan, bukan penuh keluh kesah, saudara-saudara. Tapi penuh ucapan syukur dikatakan di sana. Penuh keucapan syukur kemanapun kita pergi. Saudaraku, kita membawa sukacita, membawa kabar sukacita, membawa ucapan syukur. Hidup kita ini dibangun di dalam Kristus, mengalami Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Melalui khotbah hari ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan yang berat, khususnya di saat-saat seperti ini. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi situasi hari ini, saudara-saudara, itu biasanya reaksi kita itu ditentukan dari apa yang kita pegang. Saudara. Apa yang kita pegang di dalam nilai kehidupan ini. Saudara. Kalau di dalam ilmu psikologi atau psikolog, nilai yang dipegang adalah nilai kebutuhan, saudara. Sehingga kebutuhan ini yang mendorong dia untuk bersikap, bereaksi, bersikap, berkeputusan hidup. Bahkan berperilaku. Itu didasarkan kebutuhan. Saudara. Tetapi kalau kita tanya pada sosiolog, saudara-saudara, sosiolog akan memberikan jawab nilai yang dipegang adalah nilai yang ada di sekitar kita. Nilai di masyarakat ini, nilai yang ada di komunitas kita. Itu yang dipegang, yang itu jadikan standar, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan kita punya nilai yang luar biasa, saudara. Yaitu nilai yang kita miliki ada nilai yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab, kitab suci. Inilah nilai yang membentuk kehidupan rohani kita, membentuk spiritual Kristen. Jadi kalau kita anak Tuhan, itu bentukannya itu dari firman Tuhan. Bentuknya itu dari pengenalan kita akan Tuhan. Dari pengenalan kita akan Tuhan ini akan membawa pengenalan terhadap diri sendiri. Bahkan pengenalan ini akan berdampak pada sesama. Dan kita boleh hidup di dalam sesama. Dan proporsional hidup ini didasarkan pada firman Tuhan. Saudara, di dalam situasi pandemik saat ini, saudara, saya dan saudara diingatkan, saudara, apa yang kita yakini. Di zaman yang begitu menakutkan, hampir 200 negara lebih hari ini mengalami banyak korban. Tapi bagi orang percaya, orang Kristen, saudara-saudara, nilai apa yang kita pegang? Saudara? Roma 8 ayat 28 itu mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagi dia yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya saudara-saudara bahwa dalam situasi yang sulit seperti ini, kita hendaklah mempunyai satu sudut pandang bahwa Tuhan sedang dan masih bekerja dalam keadaan kita. Sehingga kita dapat memiliki ketenangan hati. Memiliki ketenangan jiwa. Kita dapat mengerti bahwa Tuhanlah pencipta pemelihara hidup ini. Kita bisa hidup karena kita akan terus hidup di dalam pemeliharaannya. Persembahan lagu dari Angklung Nafirision itu mengingatkan Tuhan pemelihara hidup. Dia menjaga kita. Dia akan terus membawa kita dalam kehidupan ketenangan jiwa.
Saudara-saudara, ketika saya menghadapi ketakutan sekalipun dengan jujur, saudara-saudara, saya diingatkan pada satu Mazmur, dari satu Mazmur 131 ayat yang kedua akan saya bacakan, demikian bunyinya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring di dekat ibunya. Ya, seperti anak disapih jiwaku dalam diriku. Di saat kita menghadapi rasa takut, ketika kita menghadapi saudara-saudara, itu tidak sendiri, saudara. Justru disinilah keindahan kita ketika kita menyadari bahwa Allah bersama dengan kita. Tuhan ada berdampingan dengan kita. Kasih Allah tidak pernah memisahkan kita dari apapun juga, saudara. Kitab Roma itu mengingatkan pada kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaan pun tidak. Itulah kekuatan dan dorongan bagi kita sekalian. Alkitab juga memberitahukan pada waktu Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9 dikatakan, curahkanlah isi hatimu, saudara-saudara. Itu pun menjadi kekuatan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu, dikatakan. Curahkan di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, jelas di situ Tuhan menghendaki kita mencurahkan hati kita pada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Marilah saudaraku, kita bertumbuh dibangun di dalam Kristus. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian, saudara sekalian. Beberapa waktu ini, beberapa hari yang lalu, saudara, seorang dosen, seorang sesepuh, seorang panutan bagi saya, bapak rohani saya, yaitu Pendeta Peter Wongso, ini berulang tahun ke-90. Saudara lihat gambar fotonya, masih segar sekali. Saya menelpon beliau pada waktu hari ulang tahunnya. Ketika itu saya membaca posting-posting di WA, di tempat-tempat media sosial, bahkan di Facebook yang mengedar kemana-mana. Ditulis di sana, 90 tahun merupakan waktu yang sangat panjang. Dari detik ke detik, dari tahun ke tahun, satu hal yang dapat kita lihat, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan pada hambanya yang setia. Saudara, kalimat itu mengingatkan saya pada satu hal. Ketika beliau ini masih muda belia dari Sumatera Utara, Medan, pergi ke kota Bandung di Jawa Barat, mendaftarkan ke seminari yang dulu namanya Maat. Ketika dia membuka pintu, mengetuk pintu, Bapak Andrew G. katanya menyambut Bapak Wongso di situ pada waktu pendaftar gitu, dia datang sendiri dan memang adanya sendiri ya orang di sana. Setelah interview, setelah berbicara, Pak Wongso ini tanya, di sini yang daftar jadi mahasiswa berapa? Baru satu, kamu. Pak Wongso kaget. Wah, sekolah ini masih baru. Mahasiswanya baru satu, saya yang daftar. Pak Wongso berapa waktu kemudian kalimat berikutnya dia tanya. Dosennya berapa? Belum ada, masih dalam doa. Pak Wongso kaget, sekolah dosennya belum ada, masih dalam doa. Pak Wongso tanya lagi, kampusnya tempatnya belajar di mana? Masih dalam doa. Detik itu diajak berdoa. Bergantian berdoa sampai beberapa waktu kemudian. Pak Wongso menjadi mahasiswa pertama yang sekolah di sana. Dan dia mengatakan satu hal, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia memimpin sekolah ini dari tahun ke tahun yang sulit. Yang tidak mudah pada saat itu. Saat ini pada usia 90 dikatakan tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Mahasiswa, alumni menyebar ke belahan dunia. 1.600 lebih mahasiswa yang lulus dari sana. Dimulai dari seorang hamba Tuhan yang sekolah di sekolah teologi dengan lutut berdoa di sana. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa kita. Kiranya pada hari ini, melalui renungan ini boleh mengingatkan kita. Mari jemaat sekalian, kita berpegang pada janji Tuhan. Memasuki pekan yang akan datang. Situasi yang saat ini sedang kita hadapi tidak mudah. Tapi ingatlah firman Tuhan, hidup dan berkuasa. Amin. Amin, saudara sekalian.
Kira Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Sebelum berdoa, saya mengingatkan jemaat sekalian, pada minggu yang akan datang kita akan dilayankan perjamuan kudus, seperti tadi sudah diwartakan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama, walaupun tidak dalam satu tempat yang sama, kita berbeda-beda tempat, berbeda rumah, tapi dengan hati yang bersatu, dalam Roh Kudus, dalam Tuhan, kita bersekutu menyambut perjamuan ini. Saudara yang perlu dibantu materi bahan yang ada, saudara bisa menghubungi majelis penatua, menghubungi ketua kedup, menghubungi sahabat-sahabat, anak-anak muda akan membantu saudara. Saudara siapkan hati dan kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu boleh diberitakan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan menuntun hidup kami dengan firman-Mu ini. Tolonglah jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat yang saat ini sedang menghadapi kesulitan. Pandemi COVID-19 ini yang sangat membuat dampak yang begitu menyedihkan. Ada yang menjadi korban, ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada yang saat ini sedang berduka cita. Saudara-saudara kami di tanah air khususnya. Tuhan, Engkau adalah pemelihara hidup kami. Kepadamu kami serahkan sepenuhnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saja. Biar Injil tetap diberitakan, firman Tuhan telah terus diberitakan, dan boleh memberkati banyak orang ya Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu ya Tuhan yang bekerja, yang mencari nafkah dalam kesulitannya saat ini. Engkau sumber rezeki, sumber berkat. Kami berdoa jemaat Tuhan yang sekolah, yang studi, yang ada di kampus, yang di sekolah. Biar Tuhan pimpin mereka untuk belajar dan terus mencari ilmu dan boleh dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kami doakan juga untuk rumah tangga kami masing-masing. Biar firman-Mu ini boleh menopang kehidupan rumah tangga kami. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, yang ada di nursing home. Saudara-saudara kami yang ada di belahan tempat kami masing-masing. Kami ingat untuk Bapak Antonius Colin yang saat ini dirawat. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan terus Tuhan berkati anak-Mu ini. Saya doakan untuk Bapak John Sari, Bapak Nathanael Hartono, Bapak Sekbun Agung Halim. Kami doakan juga Ibu Tante Cia. Kami doakan Tante Margaret, Tante Pin, Pak Hasali, Tante Sian, hamba-Mu yang setia. Kami berdoa Tante Leni Lim ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami doakan juga untuk Bapak Andi Setiadi yang ada di Jakarta. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya Tuhan. Engkau ada sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kesembuhan. Kami doakan untuk para dokter, ahli medis, dan seluruh perawat yang bekerja di lapangan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan. Kami serahkan untuk masa depan bangsa negara kami Australia ini. Kami serahkan untuk masyarakat kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami serahkan untuk kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Kira Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama katakan amin. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya.